Bismillah, assalamualaikum. Buat teman-teman yang belum mengikuti kisah sebelumnya, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi atau di layar kanan pojok atas ya. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, tumbal nyawa sedulur, kisah dari Dek Galuh, Meme et Mayang. Mari kita harus berdoa dulu ya. Bi kalimatil hitamati min syarri ma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, bagian kelima. Satu dua tahun berlalu sampai akhirnya aku menginjak usiaku yang ke-10. Saat itu juga Titik berusia 10 tahun, lebih 1 bulan tepatnya. Telepon bapak berdering. Saat dibaca ternyata Pak Lek menelpon. "Mas, assalamualaikum." "Alhamdulillah mas." Suara Pak Lek terlihat senang. "Ada apa Yan?" Bapak pun tertular senang. "Sari hamil mas. Alhamdulillah udah jalan 4 bulan. Tapi aku baru tahu sekarang." Bapak langsung terpaku. Bukan tidak senang karena berita gembira ini. Tapi Bapak ingat apa yang dikatakan Arif 2 tahun yang lalu. Bapak masih ingat bagaimana jika bayi itu sampai berumur 7 tahun, bayi itu tidak akan selamat. Tapi tidak mungkin kan Bapak mengatakannya pada Pak Lek. Tidak mungkin Bapak mematahkan rasa gembira itu. Karena pikiran Bapak masih ada kemungkinan beberapa tahun ke depan sebelum bayi itu berusia 7 tahun. Siapa tahu kami bisa menemukan jalan keluar yang terbaik untuk keduanya. Serakah memang. Itulah sifat dasar manusia yang ingin memberikan yang terbaik untuk orang yang mereka sayangi. "Alhamdulillah Yan. Lah tapi kok bisa ndak ketahuan padahal udah 4 bulan?" tanya bapak, berusaha sebisa mungkin tidak mengubah nada bicaranya. "Iya mas, soalnya beberapa bulan ini Sari juga kumat lagi. Tapi aku sengaja emang ndak mengabari saudara karena masih di tahap ndak perlu terlalu ekstrim lah." "Lah kumat gimana?" tanya bapak penasaran. "Sari itu sekarang sering kumat mas, jalan kayak kera. Sama seperti pas dia kumat di punden itu. Bahkan 2 bulan lalu warga geger gara-gara malam jam 12 lihat Sari ada di atas genteng. Entah bagaimana cara dia naik sampai di atas sana, ndak ada yang tahu. Ya memergoki warga yang lagi pulang cangkruk. Kok di atas rumah ada orang tapi dia duduk sambil makan sesuatu tapi dia ndak tahu kalau itu Sari. Akhirnya warga itu teriak-teriak katanya demit-demit gitu. Lepas warga itu lari, katanya lihat Sari terjun dari atas genteng itu. Aku bangun lihat ada orang teriak-teriak. Buru-buru feelingku ndak enak mas. Aku lihat ke halaman belakang. Di sana ada Sari lagi makan burung gagak. Burung gagak yang sering mengitari rumahku itu mas. Cepet-cepet aku bawa Sari masuk sebelum warga lain melihat dan menyadari itu Sari. Aku membacakan ayat suci dan langsung membersihkan badan Sari saat itu. Terus aku menemui warga yang udah ngumpul depan rumah. Aku mengelak, kalau mungkin salah akhirnya warga pun bubar. Aneh kan mas, kalau dihitung Sari pas kejadian itu, dia udah hamil 2 bulan, tapi bayinya ndak apa-apa. Anakku kuat mas, celoteh Pak Lek. Amin, batin bapak mengamini. Semoga memang anak itu kuat menjaga dirinya sendiri, kuat untuk menghadapi kejamnya jin yang ada di tubuh ibunya. Bapak memberitahu mama atas berita itu, dan mama sama dengan bapak memikirkan bagaimana nasib bayi itu selanjutnya. Namun Allah emang maha baik. 9 bulan sudah bayi itu berjuang di dalam perut ibunya. Di dalam perut ibunya yang bahkan jiwanya pun tidak diketahui masih utuh atau tidak. Anak itu berjuang sendirian dengan keadaan bule yang susah sekali untuk makan selayaknya manusia, dengan kondisi bule yang selalu memberontak jika dibawa ke rumah sakit. Alhasil Pak Lek harus mendatangkan mantri atau dokter desa ke rumah. Sampai hari kelahiran itu tiba, Februari tahun 2010, anak perempuan cantik yang diberi nama Rani itu kini hadir melengkapi keluarga kami.
Namun agaknya semesta terlalu banyak menguji keluarga kecil Pak Le. Dengan kelahiran Rani, diiringi kondisi Bule yang semakin parah. Bule tidak mau makan selama 10 hari. Bule lemas dan selalu memuntahkan darah. Pak Le sudah tidak sanggup dan membawa Bule ke rumah sakit di Ngawi saat itu. 2 hari Bule dirawat dan hasil pemeriksaan kini keluar. Bule menderita kanker usus besar stadium 4 beserta komplikasi sirosis hati. Malang nasib Pak Le melihat Rani yang berusia baru 10 hari, yang bahkan belum merasakan air susu ibunya. Juga Titik yang masih membutuhkan ibunya untuk mendampinginya meraih cita-citanya. Juga Pak Le yang masih membutuhkan Bule, selalu dan akan selamanya membutuhkan Bule. Bagaimanapun keadaan Bule, hancur sudah saat itu Pak Le. Kami juga yang mendengar kabar tak kuasa menahan tangis. Dokter di rumah sakit Ngawi saat itu tidak bisa mengambil tindakan lebih jauh karena keterbatasan sarana prasarana. Oleh karena itu, Bule harus dirujuk di salah satu rumah sakit besar di Madiun. Teror baru pun dimulai. Selama 1 bulan, Bule menjalani perawatan di rumah sakit itu. Aku juga bertemu Bule kembali setelah 2 tahun tidak berjumpa. Dan saat itu, tanpa berpikir, Pak Le bergegas mengurusi permasalahan administrasi agar Bule cepat dibawa ke rumah sakit Ngawi. Pak Le ditemani oleh Bude, yang kebetulan rumah Bude tidak jauh dari rumah Pak Le, hanya berbeda kecamatan saja. Pak Le menitipkan Bule pada Bude, yang saat itu Pak Le bisa melihat dengan jelas ekspresi wajah Bude, seperti gusar, ditinggal berdua dengan Bule dalam keadaan lorong yang sepi, tidak ada orang lewat satupun. Padahal saat itu, Bule tidak sadarkan diri, membuka mata pun tidak bisa. Bagaimana bisa Bude berpikiran Bule bertingkah aneh lagi? Singkat cerita, Pak Le berhasil mengurusi administrasi. Cepat-cepat Pak Le menghampiri Bule agar segera dibawa menuju ambulan. Namun, saat berada di koridor, Pak Le kaget melihat Bude yang ngos-ngosan. Ditanyalah Bude oleh Pak Le. "Ada apa Mbak? Kenapa ngos-ngosan?" tanya Pak Le. Masih dengan sorot mata bergetar, suara pun bergetar dan keringat menetes. Enggak apa-apa," jawab Bude yang sepertinya enggan menceritakan saat itu. Oh ya, sebagai informasi, Bude memang orangnya penakut, sangat-sangat penakut. Oleh karena itu Bude jarang sekali menjenguk Bule saat tahu Bule mengalami kerasukan bertahun-tahun itu. Ambulan Bule pun datang. Bule dimasukkan ke dalamnya, ditemani Pak Le dan Bude. Untuk teman-teman yang menanyakan Titik, Pak Le masih belum tega untuk membawa Titik melihat kondisi ibunya. Titik dititipkan ke Mbak Yu, Pak Le, dan nenek di rumah. Saat perjalanan, Pak Le dan Bule selalu merapalkan doa. Namun karena Pak Le gelisah, Pak Le mencoba untuk mengusir rasa gelisah itu dengan tengok kanan, tengok kiri, berusaha mencari pemandangan lain. Saat Pak Le menengok ke depan, Pak Le melihat sopir itu matanya melihat ke cermin spion dalam mobil. Sepertinya Pak sopir itu melihat sesuatu. Pak Le sudah bisa menebak. Tidak sekali 2 kali sopir itu melihat ke arah spion dalam itu. Apalagi sesekali driver melakukan pengereman mendadak seperti orang yang tidak fokus. Sudah pasti Pak driver ambulan ini melihat sesuatu. Pak Le yakin itu dan bertekad menanyainya saat nanti ambulan tiba di tempat tujuan. 1 jam perjalanan, akhirnya tibalah mereka di salah satu rumah sakit besar di Madiun. Cepat-cepat Pak sopir itu membuka pintu belakang ambulan. Masih Pak Le perhatikan mimik wajah sopir itu seperti ngos-ngosan, celingak-celinguk, memeriksa keadaan sekitar mobil ambulan. Petugas kesehatan IGD saat itu buru-buru membawa masuk ke dalam, ditemani Bude. "Le, ndak masuk?" tanya Bude ke Pak Le yang saat itu memilih tinggal sebentar di luar. Le itu panggilan sayang ke anak laki-laki dalam bahasa Jawa ya. Kalau Nduk itu untuk anak perempuan. "Ndak Mbak duluan saja. Aku tinggal di sini bentar, nanti aku nyusul buat ngurus administrasinya langsung. Ini Mbak bawa aja rekam Medisari. Nanti kalau ditanyai dokter IGD, Mbak berikan aja ini." Pak Le menyerahkan stop map,
berisi rekam medis Bule kepada Bude. "Ya sudah, jangan lama-lama ya," pesan Bude dan kemudian berlalu. Kini tinggallah Pak Lek dengan sopir ambulan yang saat itu lebih memilih menenangkan dirinya dahulu dengan sebatang rokok sebelum kembali ke tempat kerjanya. "Pak, tadi kenapa Pak?" tanya Pak Lek. "Saya minta maaf Mas, saya ndak ada niatan buat ndak respect dengan istri Mas," jawab sopir itu. Beliau tahu sepertinya itu istri Pak Lek. "Iya Pak, santai aja ndak apa-apa. Tapi Pak, saya ndak pernah bilang loh Pak kalau itu istri saya. Bapak tahu dari mana?" tanya Pak Lek mencecar. Sopir itu menghentikan kegiatan menyesap rokoknya dan kembali menelan ludah seperti orang ketakutan. "Saya tahu tadi di perjalanan Mas. Saya lihat ada orang lain duduk di samping kursi Mas. Dia sama persis dengan Mbak yang tidur itu. Saya kira itu arwah istri Mas," jawab sopir. "Pak, istri saya masih hidup loh," jawab Pak Lek sekiranya tidak terima Pak sopir itu mengatakan arwah. "Iya Mas, saya tahu. Tapi saya tidak tahu harus nyebutnya apa. Tapi sosok itu sama persis sama istri Mas. Dia nangis Mas, merangkul Emas. Terus saya dengar, 'Aku titip anak-anak kita ya Pak, Titik dan Rani, biar bisa jagain kamu, gantiin aku. Maaf aku ndak bisa menuhin janjiku buat nemenin kamu. Aku udah ndak kuat. Aku harus akhiri ini sendiri daripada aku membahayakan kekeluargaku. Pak, yang sehat ya. Jangan segan-segan untuk cari penggantiku. Anak-anak kita masih butuh sosok ibu. Begitupun kamu. Aku pamit ya Pak." Gitu Mas katanya. Saya sudah berusaha buat nanda nangis, makanya saya jadi tidak fokus tadi. Tadi turun cepat-cepat meriksa apa istri Mas masih hidup. Ternyata masih. Terus saya bingung kenapa pamit. Lah padahal masih ada kok. Tapi maaf Mas, jujur saja, saya lihat sosok yang menyerupai istri Mas itu. Di lehernya ada seperti rantai Mas. Rantai itu menyala berwarna biru, jawab Pak sopir. Pak Lek hanya menangis, tidak tahu harus mempercayainya atau tidak. Tapi dengan segala kejadian di luar nalar yang sudah ia alami bersama Bule bertahun-tahun, rasa percayanya lebih besar terhadap pernyataan si sopir, meskipun batinnya hancur dan menolak pernyataan sopir itu. Buru-buru Pak Lek mengusap air mata yang terus menggenang itu. Ya sudah Pak, makasih ya Pak sudah jujur dengan saya. Hati-hati di jalan Pak, jawab Pak Lek menjabat tangan sopir itu, kemudian berlalu ke dalam untuk mengurusi Bule. Singkat cerita, segala administrasi terpenuhi. Namun Bule masih harus menunggu di IGD itu untuk kamarnya. Sebagai informasi, Bule adalah peserta BPJS kelas 3, di mana beliau nantinya tidak mendapatkan kamarnya sendiri, namun kamar dengan bilik ditutup selambu sebagai pembatas. Dan kamar itu berbentuk lorong yang berhadap-hadapan antar bilik. Setelah menunggu kurang lebih 30 menit, kamar Bule sudah siap dan akan segera dipindahkan. Oh ya, sebelumnya Bule harus menjalani pemeriksaan radiologi terlebih dahulu dan pengambilan sampel darah. Singkat cerita, Bule sudah sampai di kamar perawatan. Dipasanglah infus pengganti dan lain-lain oleh suster. Aku tidak bisa menyebutkan apa saja alat medis itu karena keterbatasan pengetahuan. Setelah semuanya rapih dan siap, Pak Lek pamit pada Bude untuk telepon pada Mama di luar. Saat itu, Bude mengiyakan karena posisi di sebelah kamar Bule ada pasien lain bersama keluarganya. Jadi Bude tidak sendirian. Pak Lek pun bergegas keluar untuk menghubungi Bapak. Halo Mas, Assalamualaikum. Ini kami sudah sampai di rumah sakit X, kata Pak Lek. Waalaikumsalam. Gimana Yan? Di mana posisimu? Kata Bapak yang sembari menyiapkan segala peralatan yang diperlukan. Di samping Bapak ada Mama yang menggandeng tanganku dengan cemas. Karena itu sudah malam. Tidak tega kedua orang tuaku jika harus meninggalkanku sendiri di jam 10 malam. Akhirnya aku diajak dan aku kembali
akan bertemu bule. Entah, aku tidak merasakan takut sama sekali. Aku hanya berharap bisa bertemu bule dan Titik. Meskipun saat itu Titik tidak ikut, tapi aku belum mengetahuinya. "Ini mas, di ruangan X, kamar X nomor X," jawab Pak Le. "Ya udah, bentar lagi aku ke sana," jawab bapak tergesa. Ini sudah mulai beralih ke sudut pandangku lagi ya teman-teman. Karena mulai dari sini aku akan terlibat secara langsung lagi. Bapak mengendarai motor dengan cepat. Aku bertanya dalam perjalanan itu pada mama. "Mama, boleh ndak apa-apa toh?" "Ndak apa-apa, Nduk. Kamu tenang saja. Nanti di sana jangan nakal lagi. Kamu diam aja di samping mama ya. Jangan deket-deket bule dulu," jelas mama mewanti-wantiku. "Iya," jawabku. 15 menit berlalu. Tibalah kami di parkiran rumah sakit. Bergegas kami menemui Pak Le yang saat itu berjanji untuk menjemput kami di depan gedung rumah sakit. "Mas, Mbak," sapa Pak Le sembari mengelus rambutku. "Ayo Yan, cepetan," ajak mama. Karena jarak ruangan bule cukup jauh dari gedung utama rumah sakit itu. Pak Le sempat bercakap dengan bapak, mama tentang kejadian yang dialami olehnya di ambulan tadi. Aku mendengarnya, dan kembali aku merasakan ada sesuatu yang salah. Posisi saat itu aku digandeng oleh mama. Di depan kami ada Pak Le dan bapak. Kami melewati lorong rumah sakit yang di sebelahnya ada halaman seperti taman yang cukup luas. Jam 10 malam, tentu sudah gelap. Aku merasakan ada sesuatu yang salah di taman itu. Kemudian aku melihat ke taman. Ada orang berjubah berwarna hitam, memakai tongkat di depannya, sembari keris bercahaya biru terang terbang di samping orang itu. Sama persis dengan yang kulihat di rumah nenek saat itu. Aku memejamkan mata sembari terus berjalan dan membaca ayat suci yang kubisa saat itu. Tidak menangis karena bagiku tidak seram. Ada yang lebih seram. Sampailah kami di ruangan bule. Mama menangis di sana. Bude pun juga. Aku hanya melihat bule yang masih terbaring. Namun saat itu, posisi di atas kepala bule ada jendela yang cukup lebar. Aku melihat ke arah jendela itu. Kembali, aku dapati sosok jubah hitam itu berdiri mengamati kami. Masih tidak kutangkap wajahnya seperti apa. Ia berdiri paling sekitar 6 meter di luar kamar bule. Aku langsung membalikan badanku, memeluk kaki bapak, dan memejamkan mata. Ada 10 menit aku terdiam seperti itu, karena aku merasa semua orang sudah keluar dari kamar bule dan menyisakan bule sendirian di dalamnya. Aku kembali membalikan badan menghadap ke kamar bule. Saat itu, aku berinisiatif untuk melihat bule dari balik selambu. Hanya melihat saja kok tidak mendekat. Aku sibaklah selambu itu. Kembali aku melihat bule yang tidak sadarkan diri. Beberapa menit yang lalu, kini kembali meringis, melotot sambil berkomat-kamit melihat ke arahku. Hal itu membuatku kaget. Ditambah ada hal lain yang semakin membuatku takut. Saat itu di sisi kanan dan kiri bule, aku melihat ada 2 pocong membungkuk, mendekatkan wajah mereka ke wajah bule. Teman-teman bisa bayangkan kan? Kali itu aku udah tidak bisa diam. Aku menangis, tapi masih berusaha menahan agar tangisku tidak terlalu terdengar. Bapak aku mau pulang, Galuh mau pulang," kataku masih memeluk kaki bapak. "Duk, kenapa?" kata Bude menjadi orang pertama yang menyadari aku menangis saat itu. Semua orang setelahnya menduduk dan menanyakan hal yang sama padaku. Aku kecil sudah mengerti salah satu etika, bahwa jangan sekali-kali membicarakan hal gaib yang kita lihat di tempat yang sama saat kita melihatnya. Karena menurut bapak, hal itu bisa mengundang yang lainnya untuk datang. Karena sejatinya, mereka itu makhluk yang suka eksis, ingin sekali menampakkan dirinya dan membuktikan eksistensinya. Apalagi dengan orang yang sensitif pada mereka. Aku contohnya. Bapak langsung mengerti agaknya dan menggendongku lalu berkata ke semua orang yang ada di sana, "Nggak apa-apa Mbak, Galuh emang kadang sensitif anaknya. Apalagi ini kan rumah sakit," kata bapak. Semuanya kaget, termasuk salah satu penunggu pasien samping kamar bule.
Melihatku? Oh iya, pasien itu adalah pasien kecelakaan dengan kasus kekurangan darah, sehingga harus menerima donor darah yang dipasang seperti infus itu. Karena melihat keadaanku yang semakin kacau, bapak dan mama pamit pulang untuk besoknya kembali menjenguk bule lagi. Singkat cerita, kami tiba di rumah. Bapak kemudian tanya padaku, aku lihat apa? Terus aku menceritakan semuanya pada bapak. Mama tercengang, sepertinya kaget aku melihat sosok berjubah dan 2 pocong tadi. Aku yakin mama tahu mereka siapa, karena ekspresi mama yang saat itu seperti orang yang ketakutan, tapi tidak bisa memberitahuku apa yang terjadi. Ya Allah, Duk, mama tidak nyangka imbasnya ke kamu jadi kayak gini, kata mama. Imbas? Imbas katanya? Pasti ada cerita di balik ini semua. Yang menceritakan adalah hubunganku dengan jin itu. Semua akan terjawab di akhir kisah ini. Udah mak, bukan imbasnya. Kan kamu dengar sendiri kata Arif, mak. Galuh itu ndak apa-apa. Emang udah dari sononya dia kayak gini bukan karena kamu. Tenang bapak. Tapi lihat pak, Galuh jadi sering bentrokan sama Simbah, sama jin-jin Simbah juga. Masih dengan menangis mama berkata seperti itu. Simbah? Buyutku jadi yang mana dia? Yang masuk ke bule? Sosok pocong atau justru orang berjubah itu? Mak, jujur aku pun tadi juga lihat sama kayak yang dilihat Galuh. Jadi ini tidak ada hubungannya sama Galuh. Karena aku sendiri lihat, bukan dia aja. Aku lihat emang ada orang berjubah hitam di luar jendela. Aku juga lihat ada 2 pocong yang mendampingi Sari. Lah tapi posisi saat pocong itu tidak nunduk ke Sari. Yang aku lihat pocong itu sujud ke orang jubah hitam itu. Jelas bapak. Sepertinya masih ada yang kelupaan dari kalimat bapak. Bapak tahu ada keris biru ndak? Tanyaku. Keris? Bapak menjawab. Kamu tahu nak ada keris di mana? Tanya mama seraya memegang pundakku. Ada mak, di samping orang itu. Jelasku. Kenapa ya mereka kaget? Kenapa bapak bisa lihat juga yang aku lihat kecuali keris itu? Cepat-cepat bapak menelpon nenek dengan menghubungi Mbak Ayu Pak Lek yang saat itu ada di Ngawi. Assalamualaikum Nan, tolong kasih handphonenya ke Mbok sebentar, kata mama. Waalaikumsalam Duk. Gimana Sari Duk? Suara nenek di seberang sana. Masih sama Mbok. Mbok, ini aku ada kabar. Mbok masih ingat keris yang dulu pernah Mbok lihat pas kakek meninggal? Yang waktu jasad kakek ditemuin ndak ada, tapi adanya keris. Keris yang pernah Mbok simpan tapi tiba-tiba hilang. Mbok inget ndak? Tanya mama mencecar. Iya Nduk, Mbok inget. Keris yang hilang dulu, katanya itu punya kakekmu. Piye Nduk, kenapa? Jawab nenek. Galuh tahu Mbok kerisnya ada di mana? Jawab mama seperti orang ketakutan. Di mana Nduk? Galuh sama bapaknya lihat ada orang berjubah hitam yang ngikutin Sari sampai ke sini. Tapi bapaknya ndak lihat ada keris. Galuh yang lihat kerisnya ada di samping orang itu. Jawab mama. Ini gimana Mbok? Tambah mama semakin keras tangisannya. Itu kakekmu Nduk. Udah saatnya kakekmu jemput adikmu. Kita pasrahin aja ya Nduk semua ke Allah. Mbak udah ikhlas Nduk. Suara nenek juga terdengar sesenggukan. Apa sih maksudnya? Apa arti omongan orang dewasa itu? Mak, kenapa? Bule Sari kenapa? Tanyaku dengan suara lemas. Tanpa jawaban mama, bapak pun kini diam. Singkat cerita sudah berhari-hari bule berada di rumah sakit. Bapak mama juga berhari-hari bergantian menjenguk. Semuanya normal. Bule Sari juga sudah sadarkan diri. Meskipun kini rambutnya mulai rontok dan berujung botak, masih kurus, masih juga tidak mau bicara. Itu kabar dari kedua orang tuaku. Karena sejak hari pertama itu, aku belum lagi diajak ke rumah sakit menjenguk bule. Cuman kata bapak, ruangan Bule Sari sangat panas. Padahal di bilik sebelah tempat orang kurang darah itu dingin. Sebagai orang awam seperti Pak Alek dan Bude, mungkin mengiranya itu pengaruh cuaca, atau mungkin kebetulan bilik kamar bule langsung terkena terik matahari di luar. Padahal
penyebab panasnya suasana itu karena menurut bapak yang menjenguk bule itu tidak hanya manusia saja. Setiap bapak bergantian menjaga bule, selalu ada mereka yang menghampiri. Mulai dari dua pocong itu, kera berwarna merah, atau bahkan anak-anak kecil seperti tuyul namun berkulit keriput berwajah tua yang selalu datang membawa rombongannya. Ya, lebih dari satu. Seminggu sudah bule dirawat. Bule menjalani kemoterapi untuk pertama kali. Saat itu kanker sudah di stadium 4, sudah menyebar sampai ke organ lain seperti hati dan lambung, sehingga tidak memungkinkan operasi dilakukan karena justru bule bisa saja tidak bertahan di meja operasi. Oleh karenanya dokter hanya bisa memberikan obat-obatan dan kemoterapi untuk memperpanjang usia bule, bukan menyembuhkan. Karena emang sudah sangat sulit saat itu untuk sel kanker dihilangkan setelah menyebar kemana-mana. Posisi bule sudah tidak bisa duduk, apalagi berdiri. Setelah setiap minggu bule menjalani kemoterapi, kini Titik dan Rani untuk pertama kalinya datang ke Madiun. Rencananya mau melihat bule. Bersama Mbah dan Bayu Pale menyewa mobil. Tapi karena Rani masih bayi berusia kurang lebih 1 bulan, Rani tidak dibawa ke rumah sakit. Menurut mitos, bayi rentan terkena sawan atau penyakit gaib jika diajak ke tempat-tempat umum, apalagi rumah sakit. Akhirnya mereka berhenti di rumahku, menitipkan Rani dan segala perlengkapan bayinya ke mama. Aku sangat senang saat itu bertemu Titik setelah 2 tahun kami tidak berjumpa. "Titik!" teriakku menghampirinya turun dari mobil. "Lalu, ibuku kenapa?" Dia masih menangis. "Bule kuat kok, Tik, insya Allah bisa sembuh, kamu yang sabar ya." Tak terasa semua orang menangis saat itu, melihat bayi berumur 1 bulan yang harus menerima fakta bahwa ibunya sedang berjuang melawan ajal. Juga anak berumur 10 tahun yang selalu bertanya di mana ibunya, kenapa ibunya. "Bude, Titi gak mau ibu ninggalin Titi. Titi sayang ibu. Ibu bisa sembuh kan, Bude?" Bersambung. Nantikan bagian akhirnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Galuh Mayang, meme@memayang akun Twitternya. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Doakan Dek Titik juga ya, agar selalu sehat selalu, dan adiknya Rani